Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabiul Adam alaihi salatu wassalam. Maka bersujudlah semua malaikat kecuali iblis karena ia sombong. Allahu Akbar. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Allah lebih memuliakan Nabi Adam dibanding Rasulullah Muhammad SAW karena Allah memerintahkan para malaikatnya bersujud kepada Nabi Adam tapi tidak memerintahkan bersujud kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menjawab, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya, para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak bersujud kepadanya. Maksud di sini, sujud di sini adalah takriman wa ta'ziman, menghormati, penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala agar bersujud kepada Nabi Adam, penghormatan yaitu hanya dilakukan satu kali, tidak mudawamah, kontinu, berlanjutan. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah pun bersolawat kepadanya. Lebih utama, yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sekali tapi mudawamah, kontinu, terus berlangsung. Maka di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW afdol, lebih utama dibanding Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tanpa merendahkan sedikit pun beliau. Kemudian seorang ulama besar dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pernah ditanya seseorang, Allah sedang apa? Pertanyaan yang berat dan dijawab oleh keilmuan beliau yang matang, Masya Allah. Beliau menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kalimat kata yusallun adalah fi'il mudhari yang menunjukkan di zamanil an wal mustaqbal, saat ini dan terus berlanjutan. Maka sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalilnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan shalawatur rabbi, maksud salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rahmah. Allah mencucurkan, melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud salawatnya para malaikat adalah ad-du'a wal istighfar, mendoakan kebaikan, memohonkan ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terjaga dari perbuatan maksiat walaupun sedikit pun. Dan salawat kita kepada beliau adalah kita meminta syafaat, kita meminta keuntungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat disebutkan, an Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, riwayat Muslim. Dari sahabat mulia Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah, satu kali solawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat solawat. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Sedangkan para ulama mengatakan, satu solawat dari Allah itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan dalam riwayat lain pun disebutkan, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasa bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, akhrajat Tirmidzi wa shahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama, yang paling mulia kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku. Insyaallah, hadis riwayat Imam Muslim. Maka
siapa yang ingin mulia, siapa yang ingin mendapat syafaatnya, siapa yang ingin cepat diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat pun disebutkan an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Wa qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Qala yaqulu balaita. Qala inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat mulia Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari-hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kepadaku yang engkau sebutkan, engkau bacakan, maka akan disampaikan kepadaku. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami sampai kepadamu, sedangkan pasti jasadmu setelah wafat kelak akan hancur, dimakan hewan tanah. Allahu Akbar. Aus berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bumi untuk menghancurkan, merusak, atau hewan-hewan di dalamnya memakan jasadnya para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maka di sini kita mendapat keyakinan jasadnya para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jaga dari hewan-hewan yang akan merusak tubuhnya para nabi ataupun tanah itu sekalipun. Betapa beruntungnya orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rogiba anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Abu Dawud wa qala hadisun hasan. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah, hinalah orang yang disebutkan namaku, nama Rasulullah di sisinya, ia mendengarkan tapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Dikuatkan hadis yang selanjutnya. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir adalah yang disebutkan namaku di sampingnya, yang mendengarnya tapi dia tidak bersoleh kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Sampai-sampai Rasulullah SAW memasukkannya kepada orang yang pelit. Kenapa? Karena begitu beratnya ia untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, padahal dia sendirinya akan diuntungkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, ya la yazalud du'a mahjuban hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Doa itu terhijabi, tertutupi sampai seseorang itu bersolawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya. Di sini dijelaskan oleh beliau, Imam Ja'far As-Shadiq, bahwasannya dengan bersolawat, hijab akan tembus, akan terbuka. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, ketika Allah keluarkan beliau karena memakan buah khuldi, melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan ke bumi. Maka Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam riwayat dijelaskan 1000 tahun Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam memohon ampun agar doanya diampuni, tapi tidak Allah ampuni. Sampai suatu ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam memohon ampun dan menyertakan nama mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ampuni semua dosanya dan Allah bertanya ya Allah bukan tidak tahu tapi ikhbar, mengabarkan kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluknya. Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui nama mulia ini? Allahu Akbar. Nabi Adam menjawab, ya Allah, setelah engkau meniupkan ruh kepadaku,
Sesungguhnya aku melihat nama Muhammad bersanding denganmu di arasmu. Allahu Akbar. Dan tidak akan nama ini remeh. Nama ini tentu sangat istimewa karena sampai bersanding denganmu. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Guru kami, Syekh Al-Musnid, Syekh Zakaria. Beliau adalah khalifah dari Al-Musnid Ad-Dunya, Syekh Al-Allamah Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Beliau masih mengajar di majelisnya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Yasin Isa Al-Fadani. Beliau pernah bertanya kepada kami, bumi mana yang lebih mulia? Di situ kebanyakan kami menjawab Ka'bah. Maka beliau tersenyum dan menjawab, sesungguhnya bumi yang paling mulia adalah di mana jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disimpan, yaitu di dekat Raudah sana, di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tanah pun menjadi mulia. Maka bagaimana jikalau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hatinya menempel, di hatinya tersimpan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah dikatakan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kedatangan tamu di dalam rumah beliau ada tungku api. Kemudian tamu itu masuk melihat Sayyidina Ibnu Abbas mengelap mukanya dengan kain, kemudian diserahkan kepada pembantunya. Ternyata pembantunya memasukkan lap itu ke tungku api itu. Allahu Akbar. Terkagetlah sang tamu, mengapa kain majikannya justru dibakar. Setelah beberapa menit dilihat ternyata kain itu tidak terbakar sedikit pun. Membuat tamu itu terheran dan bertanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang terjadi? Masya Allah. Ibnu Abbas menjawab, ketahuilah bahwasanya kain ini adalah bekas kain yang menyentuh kulit mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kain saja akan terjaga dari api. Bagaimana jikalau diri kita yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, masya Allah, sunnahnya, bukan hanya salawat, sunnahnya, maka ia telah mencintaiku. Syekh Ali Jum'ah mengatakan, maknanya bukan hanya mencintai, tapi ahyani, aku hidup di hatinya. Masya Allah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahnya, sunnah Rasulullah, maka ia telah mencintai Rasulullah dan Rasulullah berada di hatinya. Dan barang siapa yang seperti itu, maka ia akan berada di surga dan Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.